Oke, welcome to Ngelow Show. Kalau misalnya episode biasa itu ada Ngelow lah, tapi ini namanya Ngelow Show bareng gue MJ dan ada yang datang nih, siapa? Namanya Ahmad Justian Adit. Muhammad, koreksi. Oh iya. Oke, gue MJ dan rekan gue Adit. Kenalin dong diri lo. Saya Adit, teman-teman. Pengakuan. Kita bicarakan di belakang saja ya gitu. Oke, baik. Usia berapa sekarang kalau boleh tahu? Usia sisanya sih masih panjang. Sisanya masih panjang. Iya. Amin. Oke, jadi ada apa sebenarnya? Tiba-tiba lo calling gue, J, gue mau cerita dong, gue mau discuss terkait ya masalah yang sering inilah ditemuin di kehidupan sehari-hari bareng keluarga dan sahabat. Sebenarnya ada apa? Karena tadinya saya ini mau curhatnya ke Uya, cuman karena agenda beliau padat, jadi saya curhatnya ke Mas MJ aja. Jadi gini J, ceritanya. Gak apa-apa ya, aku sambil nyontek ya. Gak apa-apa. Oke, gak apa-apa ya guys. Oke, lanjut. Ya biasalah kalau misalnya di saudara-saudara kita ketemu saudara gitu, terus kalau lagi dalam perkumpulan keluarga itu sering ditanya gitu, kapan nikah gitu. Kapan nikah? Ya, ditanya kapan nikah, terus orang ini kalau ditanya kayak gitu terus-terusan gitu, merasa apa ya, lama-lama tuh merasa annoying gitu loh, dan jadinya dia tuh jadi kurang pede. Terus juga malah kalau ada acara keluarga mereka dia itu menghindari acara keluarga biar nggak ditanya-tanya seperti itu. Oke. Nah, gue sih cuman mau tanya aja nih, iseng aja. Sebenarnya kalau orang yang suka nanya gitu tuh bisa ada dapat sanksi pidana nggak sih, Jek? Gila pertanyaannya. Sebenarnya yang kayak lo tanya ini nih kayak sering banget kejadian ya dalam hidup sehari-hari. Tapi kalau boleh tahu ini siapa? Ya adalah semacam sahabat imajiner lah teman. Sahabat imajiner. Ya kita ini. Sahabat imajiner, luar biasa sekali ya Adit memanggil sahabatnya sahabat imajiner. Saya tidak ngerti. Itu kira-kira gimana tuh KMJ? Oke, baik. Tapi sebelumnya di Ngelow Show akan gue disclaimer dulu. Jadi apapun kita bahas di sini bukan bermaksud untuk apa sih menyinggung seseorang ataupun apa gitu ya. Kalau misalnya ada kesamaan nama dan lainnya, mohon maaf banget, tidak ada maksud seperti itu. Dan lanjut aja kita pembahasan. Jadi pertanyaan lo tadi, pertanyaan kapan nikah? Apakah bisa dipidana? Oke. Jadi gini, Dit. Memang ini pertanyaan yang awalnya tidak mengganggu kita. Cuman kalau misalnya pertanyaan ini ditanya secara berulang-ulang, otomatis kita menjadi merasa terganggu dan gimana ya, menjadi banyak berpikir, dan psikis orang yang ditanya juga akan rusak ya, masuk terganggu juga. Nah, kalau setahu gue dan gue orang hukum dan terkait dengan pertanyaan kapan nikah, itu sebenarnya nggak ada yang dalam pasal tertentu untuk mempidanakan pertanyaan seperti itu, orang yang memberikan pertanyaan itu. Nah, cuma di sini gue akan jelaskan dulu nih ya. Jadi di regulasi kita ini di Indonesia itu ada yang namanya Undang-Undang Dasar 45, itu juga ada, dan Undang-Undang HAM juga ada yang mengatur masalah berkeluarga, menikah seperti itu. Nah, tetapi menikah ini adalah hak masing-masing orang. Jadi kita tidak bisa memaksakan orang harus menikah, ya kan? Karena ini haknya. Nah, di dalam undang-undang itu, di dalam undang-undang HAM contohnya, pernikahan kalau misalnya dilakukan secara sah itu harus ada kehendak dari masing-masing calon. Jadi tanpa adanya paksaan. Nah, gitu. Nah, kalau kita lihat dari pertanyaan yang lo tanyain tadi, apakah orang yang menanyakan kapan nikah bisa dipidana? Kita lihat dulu, ada dua kategori pertanyaan yang kita bisa lihat nih. Gue sambil nyontek ya, karena luar biasa. Orang hukum tidak dituntut untuk menghafal pasal ya. Kalau dicontek ini. Cuma kita memahami. Nah, pertama, pertanyaan kapan nikah tapi disertai dengan embel-embel. Misalnya gini, kok lo nggak nikah sih? Dikelain perawan tua lah atau apalah gitu kan. Misal kamu perawan tua. Nah, kayak lo suka nonton di mana? Ada lagunya, dasar kamu bajingan. Tapi ini kalau ada embel-embel gitu gimana? Ya, pertanyaan kapan nikah kalau disertai dengan embel-embel. Nah, ternyata di dalam kitab undang-undang hukum pidana, gue nggak bawa, tapi yang gue bawa perdata, harus hukum pidana. Harusnya pidana ya, gue baca. Tapi ada contekan di sini langsung. Ada pasalnya mengenai penghinaan ringan. Kayak gini, Pak. Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang baik di muka umum dengan lisan atau tulisan maupun di muka orang itu sendiri
Nah, dia ada perbuatan dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya diancam penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama 4 bulan 2 minggu atau ya pidana denda itu 4,5 juta. Waduh, iya Nah, iya. Kalau ada yang ngomong kayak gitu nih, lu kapan nggak nikah sih? Dasar lu ada embel-embelnya, ada embel-embelnya. keluarin aja pasal ini. Jadi mungkin kedepannya dia nggak bakal nanya lagi. Karena bisa dihukum ini 4,5 juta atau di Betul, penjara. betul. Gitu. Lo mau emang 4 bulan di penjara? Oh jangan. Nah, yang kedua ada lagi nih. Kapan nikah tapi ada tendensi ke pemaksaan. Oke. Nah, biasanya kan orang-orang ngejodoh-jodohin ya kan? Ya. Atau pokoknya unsurnya adalah memaksakan. Memaksa. Ya, itu diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga. Pasal 335 ayat 1. Bunyinya seperti ini. Junto putusan Mahkamah Konstitusi nomor 1 PUU garis miring X1 garis miring 2013. Junto itu merujuk ya, teman-teman. Mungkin kalau yang nggak tahu, lo tahu Junto? Merujuk artinya. Ya, karena gue kasih tahu barusan. Iya. Jadi ada pasal ini Junto ini merujuk ya, teman-teman. Nah, jadi bunyi gini. Diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp4.500 pada saat itu. Cuman ini di kelipatan di putusan Mahkamah Konstitusi perhitungannya disesuaikan dengan kondisi saat ini. Nah, kapan nikah? Kalau misalnya ada tendensi pemaksaan itu juga dipidana. Jadi jangan sembarang untuk menanyakan urusan orang kapan nikah. Seperti itu kira-kira. Nah, barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan ataupun tidak melakukan ataupun membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain. Nah, jadi guys, kapan nikah itu lihat dulu nih tendensi di belakangnya apa. Kapan nikah dengan embel-embel dan kapan nikah dengan ada unsur pemaksaan dan semuanya diatur di dalam Kitab Undang-Undang Pidana. Kan teman-teman semua harus hati-hati. Ya, pokoknya ya sekedar bertanya untuk memang menanyakan kabar sih nggak apa-apa ya, cuman kalau bisa ada embel-embelnya nggak usah lah ya. Atau ada pemaksaan juga nggak perlu lah. Betul sekali. Pertanyaan kapan nikah itu tidak ada yang di dalam peraturan hukum kita mempidanakan orang yang menanyakan seperti itu, tapi pertanyaan itu kita harus lihat dulu apakah ada embel-embel dan tendensi terhadap pemaksaan. Nah, kalau misalnya ada dua hal itu ya diatur di dalam undang-undang pidana dan siap-siap aja kalau dituntut ya dihukum juga. Kalau teman gue ada lagi beda. Kalau misalnya ditanya kan ya, kamu kapan kawin gitu kan? Dia suka jawab gini. Kalau kawin surat sih belum, tapi kalau kawin urat sering gitu. Apa itu maksudnya? Nggak tahu kan siapanya, nggak bisa. Gimana? Ada yang mau tanya lagi gak? Ya, ini lama-lama gue charge nih. Waduh, jangan. Karena uya-uyanya kayaknya sudah bisa saya datangi. Jadi terima kasih untuk penjelasannya. Oke. Ya. Gitu. Thank you banget, Dit. Jadi misal gue tarik kesimpulan, intinya itu yang pertama, menikah itu adalah hak masing-masing orang. Jadi ya terserah. Kemudian menikah itu tidak bisa dipaksakan. Baik itu di dalam peraturan kita juga mengatur kalau pernikahan yang sah itu harus ada kehendak dari masing-masing. Karena cinta tidak bisa dipaksakan. Oh gitu. Kan tadi nggak bisa dipaksakan. Betul. Lu curhat lama-lama ya. Nah, kemudian yang terakhir, be wise aja dengan menghargai keputusan orang lain. Ya kita nggak usah kepo-kepo lah ya. Nggak usah sibuk aja dengan lah. urusan orang lain. Fokus aja ke diri kita sendiri dan fokus ke masa depan tentunya. Yes. Gimana Bapak Adit? Betul sekali. Jelas? Lumayan jelas. Ada yang lagi mau ditanyakan? Nanti saya tulis lagi pertanyaan saya di lain waktu. Oke, baiklah. Oke, sampai di sini obrolan kita tentang seputar hukum, legal influencer dan Ngelaw Show. Nanti next episode kita akan bahas di Ngelaw lah. Tunggu Ngelaw Show yang sesi kedua dengan materi yang luar biasa. Oke, kerja dengan penuh semangat dan tentu saja terus berkarya. Bye bye.